Apakah kalian pernah merasa terjebak dalam rasa malas yang sulit untuk diatasi? Atau mungkin kalian sering kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya penting untuk dilakukan? Jika iya, maka kalian menemukan video yang tepat. Di video ini, kita akan membahas prinsip Kaizen dan bagaimana cara agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengalahkan rasa malas. Dalam bahasa Jepang, kata Kaizen berasal dari dua kata, yaitu Kai dan Zen. Kai berarti perubahan atau perbaikan, sedangkan Zen berarti baik atau lebih baik. Jadi, secara harfiah, Kaizen berarti perubahan atau perbaikan yang baik atau lebih baik. Dalam prinsip Kaizen, konsep Kai dan Zen menunjukkan bahwa perbaikan terus-menerus adalah bagian penting dari proses manajemen. Kai menunjukkan perlunya mengidentifikasi masalah dan memulai perbaikan. Sedangkan Zen menunjukkan bahwa perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terhenti sampai hasil yang lebih baik dicapai. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip Kaizen dalam mengalahkan rasa malas? Pertama-tama, mari kita mulai dengan perencanaan. Seringkali rasa malas muncul karena kita tidak memiliki rencana yang jelas atau tujuan yang ingin dicapai. Menerapkan prinsip Kaizen dalam perencanaan berarti kita harus membuat rencana yang lebih baik dan terus meningkatkannya seiring berjalannya waktu. Tidak perlu membuat rencana yang terlalu rumit atau besar dalam waktu yang singkat. Cukup mulai dengan rencana kecil yang dapat dicapai dalam waktu singkat dan terus tingkatkan setiap kali kita mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, mari kita terapkan prinsip Kaizen dalam tindakan kita. Seringkali rasa malas muncul karena kita terjebak dalam kebiasaan buruk atau pola pikir yang salah. Dalam hal ini, menerapkan prinsip Kaizen berarti kita harus mengidentifikasi kebiasaan buruk tersebut dan mencoba memperbaikinya sedikit demi sedikit setiap hari. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena perubahan besar biasanya datang dari perubahan kecil yang harus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika kita ingin lebih rajin berolahraga, kita bisa mulai dengan berjalan-jalan setiap pagi. Dan setelah beberapa minggu, kita bisa menambah jarak atau intensitas olahraga tersebut. Seterusnya, mari kita terapkan prinsip Kaizen dalam self-reward ataupun penghargaan diri. Seringkali, rasa malas muncul karena kita tidak merasa termotivasi atau tidak memiliki penghargaan yang memadai setelah menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Dalam hal ini, menerapkan prinsip Kaizen berarti kita harus memikirkan cara untuk memberikan penghargaan terhadap diri kita sendiri dan terus meningkatkannya seiring berjalannya waktu. Misalnya, jika kita ingin memotivasi diri sendiri untuk menyelesaikan proyek yang sulit, kita bisa memberikan penghargaan ataupun disebut sebagai self-reward berupa waktu luang atau waktu liburan setelah berhasil menyelesaikan proyek tersebut. Dalam mengalahkan rasa malas, prinsip Kaizen dapat membantu kita meraih tujuan yang sebelumnya sulit untuk kita capai karena rasa malas yang menghambat. Dengan menerapkan prinsip Kaizen dalam perencanaan, tindakan, dan penghargaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mungkin untuk perbaikan terus-menerus, sehingga dapat membantu kita mengatasi rasa malas dan mencapai tujuan akhir kita.
namun tidak mudah untuk menerapkan prinsip Kaizen dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak tantangan dan hambatan yang dapat menghambat proses perbaikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kemauan dan tekad yang kuat dalam menghadapi rasa malas dan mengembangkan kebiasaan yang lebih baik. Kesimpulannya, mengalahkan rasa malas bukanlah tugas yang mudah, namun dengan menerapkan prinsip Kaizen dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengatasi rasa malas dan mencapai tujuan kita. Ingatlah bahwa perbaikan terus-menerus tidak harus selalu besar dan dramatis, tetapi dapat terjadi dalam bentuk perubahan kecil yang konsisten. Jadi, mari kita terus meningkatkan diri kita dan jangan biarkan rasa malas menghambat kesuksesan kita. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat, agar dapat membantu channel ini berkembang dan membagikan banyak manfaat kepada orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.